Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau ngebahas materi passive voice kelas 11 SMA. Hal yang akan kita pelajari adalah pengertiannya terlebih dahulu, kemudian rumus, dan yang terakhir adalah latihan soal. Secara pengertian, lawan dari passive voice atau kalimat pasif itu adalah active voice atau kalimat aktif. Nah, kita harus tahu dulu nih, active voice atau kalimat aktif itu adalah tata bahasa di mana subjek berhubungan langsung dengan kata kerja. Contohnya, someone knock on your door last night. Subjeknya adalah someone. Knock itu kan mengetuk. Nah, yang mengetuk siapa? Subjeknya. Nah, itu adalah active voice. Kemudian, kalau passive voice atau kalimat pasif itu adalah tata bahasa di mana subjek kalimat tidak melakukan tindakan, melainkan menerima aksi. Atau biasanya objek itu yang melakukan verb atau kerja. Contohnya, dari kalimat yang pertama ini, kalimat aktif ini, itu kita ubah objeknya menjadi subjek. Objeknya kan your door. Your door itu adalah objek, kita taruh di depan menjadi subjek. Berarti your door, kemudian tensesnya on last night. Gampangannya, kalau aktif itu kalau dalam bahasa Indonesia misalnya mengetuk. Jadi ini seseorang mengetuk pintumu. Tapi kalau misalkan passive voice, kalimatnya berubah menjadi pintumu diketuk. Nah, jadi perbedaannya di situ. Jadi bendanya itu yang melakukan aksi, bukan si subjeknya. Itu adalah secara pengertian. Nah, selanjutnya itu masuk ke rumus. Jadi di sini kita kan punya beberapa tenses. Nah, ini kita coba bedah satu persatu aja secara singkat ya. Jadi kalau misalkan present simple tense itu active voice-nya itu kan biasanya verb 1. Nah, ketika mau diubah menjadi passive voice, maka kita harus tambahkan to be, am, is, are plus verb 3. Kalau misalkan present continuous tense itu kan verb ing, ada to be plus verb ing. Nah, passive voice-nya berarti to be plus being plus ing, verb ing. Kalau present perfect tense itu cirinya adalah have atau has plus verb 3. Passive voice-nya berarti have atau has been verb 3. Sekarang kita masuk ke past. Kalau past simple tense itu kan biasanya terdiri dari verb 2. Nanti passive voice-nya itu berarti was atau were verb 3. Kalau past continuous tense itu was atau were plus verb ing. Kalau passive voice-nya was atau were being verb 3. Kalau past perfect tense itu had plus verb 3. Kalau passive voice-nya adalah had been verb 3. Kalau future simple tense itu will bare infinitive itu kayak verb 1 ya gampangannya ya. Misalkan will be atau will apalagi write seperti itu, nulis. Kalau passive voice berarti will be verb 3-nya. Future perfect tense itu will have verb 3 atau am, is, are going to be verb 3. Kalau passive voice-nya, kalau yang will have itu jadi will have been verb 3. Kalau yang bawah itu be going to be verb 3. Kemudian kalau infinite to plus verb 1. Kalau passive voice yaitu to be verb 3. Nah, jadi untuk memahami materi ini, yang pertama kalian harus tahu dulu nih, kapan subjek-subjek yang makainya am, is, are, have, has, kemudian was atau were. Nah, itu kalian harus hafal. Kemudian yang kedua, kalian juga harus tahu bentuk verb dari verb 1, verb 2, verb 3-nya, dan seterusnya. Jadi kalian harus sudah tahu dulu itu. Jadi nanti untuk masuk ke sini itu lebih mudah seperti itu.
Nah, ini ada beberapa info penting terkait passive voice. Yang pertama, kalau ada misalkan pola kalimat nomina, yaitu kalimat yang diikuti dengan 3 komplement, antara lain yaitu ada kata adverb atau kata keterangan, adjektif kata sifat, dan noun kata benda, itu tidak dapat diubah menjadi passive voice. Contohnya, Beno stays at campus this weekend. Objeknya kan dia nggak ada nih, harusnya kan objek itu setelah kata kerjanya kan stays, tapi langsung at campus. Nah, at campus this weekend itu merupakan keterangan, at campusnya keterangan tempat, this weekend keterangan waktu. Jadi kalimat ini itu tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Selanjutnya, subjek kalimat aktif itu ditempatkan di belakang disertai kata by biasanya sebelum si subjeknya itu. Nah, sedangkan objek itu ditempatkan di awal kalimat. Contohnya, the girl, ini sudah kalimat pasif ya. Kalau yang tadi misalkan the boy knocked the door, ini jadi the door itu kan objek jadi di depan, the door was knocked berarti by, misalkan by siapa, kayak gitu. Kemudian cara mengubah passive voice menjadi kalimat tanya yaitu punya rumus be plus object plus verb T plus by subject. Sedangkan untuk kalimat negatifnya itu tinggal menambah not sesudah be. Nah, di sini ada contoh kalau misalkan kita punya kalimat passive voice yang positif, the girl was helped by Sinta. Ketika negatifnya kita cuma tinggal nambahin habis was itu not. Sisanya sama. Tapi kalau tanda tanya, maka was-nya itu taruh di depan. Jadi was the boy helped by Sinta. Oh sorry, ini harusnya was the girl ya. Was the girl helped by Sinta. Ini juga harusnya Sinta, bukan Mary. Nah, sekarang kita ada latihan soal. If you want to use one of the meeting rooms, please book it 48 hours in advance. Nah, kalau untuk mengerjakan soal itu lebih mudahnya kita tentuin dulu tenses yang dipakai di soal. Kayak misalkan ini tensesnya kan want, verbnya maksudnya. Verbnya itu adalah want. Want itu berarti kan verb 1. Kemudian ini juga verb nih. Jadi ada 2 kalimat. Sehingga yang ini kan subjek nih. Subjek, kemudian verb, lalu one of the meeting rooms ini adalah objek. Jadi objeknya taruh di depan, if-nya tetap. Jadi if one of the meeting rooms. Nah, tadi kalau ada simple itu harus kita tambahkan am, is, are plus verb 3. Nah, di sini kita pakai are. Kenapa are? Karena rooms-nya itu jamak. Kita nggak bisa pakai am, nggak bisa pakai is. Karena dia jamak, jadi pakai are. Nah, are verb 3 dari want adalah wanted. Kemudian kita tulis sisanya to use by you. By tadi ditambahkan sebelum subjek. Kemudian pada kalimat kedua kita lakukan hal yang sama. Oke, tadi kan di materi sebelumnya itu kan kita cuma ngebahas tentang tenses, sedangkan kalau yang ini itu masuknya ke dalam if conditional. Nah, jadi rumusnya beda lagi. Ini dicatat ya, ini nggak ada tulisannya. Jadi kalau ada if, kemudian verb 1, ini kan verb 1 nih, want. Nah, maka pada kalimat belakangnya itu berubah menjadi will be verb 3. Nah, maka di sini tertulis will be verb 3 dari book, jadi book. Seperti ini. Nah, jadi beda ya. Tadi nggak ada rumus yang if conditional nih. Jadi ini berbeda. Sehingga kalimat pasif dari soal nomor 1 itu adalah ini. Some people are having trouble understanding the instruction. Some people-nya itu adalah subjek, are having-nya itu adalah verb, trouble understanding itu keterangannya, the instruction. The instruction itu adalah objek. Ini keterangan dari permasalahannya gitu kan. Nah, sehingga objeknya taruh depan menjadi the instruction, kemudian menjadi are being, having itu kan verb plus ing. Having verb satunya itu adalah have, sehingga verb 3-nya adalah had. Jadi are being had,
trouble understanding-nya tetap ditulis sebagai keterangan dari permasalahannya. Kemudian by some people. Kemudian untuk soal nomor 3, I know who our new head of department is going to be, but they asked me not to tell anyone. Passive voice-nya menjadi objeknya our new head of department is going to be. Now I know menjadi unknown. Kemudian but they asked ini kan simple present menjadi kasih to be verb 3 ketika dipasifkan, sehingga menjadi they asked me not to tell anyone. Nah, ini juga termasuk pengecualian nih. Kalau berdasarkan soal nomor 3 dengan soal nomor 1 itu terdapat perbedaan, nomor 3 dengan soal nomor 2 juga terdapat perbedaan. Di sini ada relatif pronoun kalau nggak salah namanya. Nah, ada who. Ini kan bukan kalimat sederhana langsung kan. Jadi caranya langsung objeknya taruh depan our new head of department, kemudian is going to be. Nah, ini taruh di sini. Belakangnya kita juga ubah ke passive voice. Kalimat sendiri nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk soal nomor 4, people report that the damage from the earthquake is extensive. Passive voice-nya menjadi, ini adalah objek, the damage from the earthquake, kemudian is extensive, kemudian is reported by people. Nah, ini tuh kalimat masuk ke kalimat langsung. Jadi kalau ada kalimat langsung, ini perlu ditambah reported. Is reported, by people. Kemudian untuk soal nomor 5, di sini ada tenses-nya will have court. Berarti nanti objeknya ini, scientist-nya adalah subjek, sehingga objek yaitu cancer, hopefully-nya tetap ditulis ya harusnya ya, taruh depan, hopefully cancer will have been cured by scientists. Ini juga ditulis nih, by the year 2050. Kemudian untuk soal nomor 6, berarti past perfect ya. Kemudian my scholarship application itu adalah objek, jadi objek when-nya tetap taruh when, kemudian objeknya taruh depan, my scholarship application had approved menjadi had been approved. Ini itu verbnya. Kemudian I was surprised when my scholarship application had been approved. I was surprised. Ini adalah verbnya. Ini adalah objek, berarti the office Christmas decoration. Ini kan simple past, berarti were taken down by somebody in February. Finally-nya itu bisa taruh sini sih. Finally, the office Christmas decoration were taken down by somebody in February. Kalau nomor 8, nobody has painted this wall yet. Jadi, these walls ini adalah tensesnya berubah menjadi have been painted. Kenapa pakai have? Karena walls-nya jamak by. Nah, jangan lupa kalau punya kalimat aktif nobody, itu nanti ketika menjadi pasif berubah menjadi anybody. Kemudian yet-nya tetap yet. Kemudian nomor terakhir, journalists were bombarding the actor with questions. Oke, kita cek dulu verbnya. Ini verbnya. Kemudian the actor itu adalah objek kita taruh depan, the actor was being bombarded. Kenapa pakai was? Karena actornya itu tunggal. Kalau di sini kan ada s-nya, pakai were. With question-nya tetap,
by journalists. Oke, mungkin 9 soal ini bisa teman-teman gunakan untuk latihan. Jadi sebenarnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama, kita harus paham dulu terkait pengubahan. Kita harus tahu dulu jenis-jenis tenses, yaitu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa membedakan mana yang verb, mana yang bukan verb. Kemudian kita harus hafal masing-masing ciri dari si tenses. Kalau misalkan aktifnya apa, nanti berubahnya jadi apa, pasifnya kayak gitu-gitu. Kemudian kita harus tahu bentuk verb 1, verb 2, verb 3, karena kalau nanti kalian bingung. Dan yang keempat kayaknya untuk jadi kalau di soal ini kan cukup kompleks ya kalau menurut saya ya. Jadi nanti bisa terdiri dari satu kalimat atau lebih, karena kalau kita mempasifkan kalimat yang cuma satu kalimat doang itu masih cenderung mudah. Tapi kalau kayak tadi ada beberapa soal yang menurut saya cukup susah dan membingungkan gitu kan. Jadi kayak kita harus tahu dulu maknanya, dan sekiranya kalau kita ubah ke pasif terus kelihatan aneh, berarti ini ada unsur yang salah nih. Tapi kalau kita ketika membaca, oh kayaknya secara arti sudah benar sih, berarti kemungkinan besar itu benar. Mungkin itu aja sih. Sekian pembahasan kali ini, semangat belajar!